Bang, mohon bantuannya bang. Saya habis cuci AC, langsung dihidupin anak saya. 1 jam kemudian AC-nya nggak bisa dimatiin dan naikin suhunya. Udah ganti remote baru, tetap aja nggak bisa di on off. Pakai remote on off, pakai remote nyalain AC. Nyalain AC hanya dihidupin dari MCB-nya. Itu kerusakannya apa bang? Dari pertanyaan ini jelas ini customer nyuci sendiri ya, cuci sendiri. Nggak apa-apa, nggak ada salahnya bagi customer untuk coba-coba cuci sendiri, tapi dipastikan sedikit-sedikit ada ilmu dasar lah ya, atau sedikit harus mengerti ya cara prosedur cuci bagaimana, terus listrik harus dicabut karena itu bahaya ya. Nah ini dia cuci lalu nggak lama dihidupin sama anaknya, 1 jam kemudian AC-nya mati ya, mati. Jadi nggak bisa di apa nyalain pakai remote, on off, naikin turunin suhu nggak bisa pakai remote. Nah itu modulnya kena air teman-teman, modulnya kena air. Jadi solusinya sebenarnya simpel itu ya, jadi jangan panik, simpel kok itu teman-teman. Cuma perlu melepas modul, dijemur ke matahari ya. Kalau mau aman sih dilepas modulnya, jemur matahari, tapi ingetin soket-soketnya pada saat kita ngelepas itu, soket-soketnya ingetin nanti ya posisinya. Terus jangan lupa ada yang nggak dipasang, lepas terus jemur ya. Terus bagus lagi sambil dikuas-kuas pakai sikat gigi ya, tapi ya pelan-pelan aja, halus aja, jangan terlalu kasar ya kuas-kuas apa sikat-sikatnya. Jangan juga pakai sikat besi ya, ntar malah rontok semuanya mau komponennya. Kalau nggak mau dilepas, pakai hair dryer teman-teman, pemanas itu yang rambut itu ya. Walang nggak punya rambut, pemanas rambut itu biasanya cewek tuh ya, ada pemanas rambut itu, hair dryer itu bisa. Nah jangan terlalu panas ya, jadi kasih jarak sekitar ya 30 cm atau 20 cm. Just semprotnya ada hair dryer ya, kayak gini. Nah, hair dryer ya. Nah ini modul ya, ini modul di depan aja sekitar segini ya, nih belakangnya, depannya. Terus sambil di bersihin ya, kuas. Kalau nggak sikat gigi ya kuas cat itu ya, dibersihin ya. Itu ada air yang nempel, bekas air antar kaki komponen ini nyatu ya, jadi error. Terus area-area sensor ya, area sensornya di apa namanya, panasin juga, panasin, dikuasin lagi, dikuasin, panasin, kayak gitu ya. Pastikan sampai benar-benar bersih dan kering ya, pakai hair dryernya. Tapi kalau emang nggak punya hair dryer ya dijemur aja teman-teman, jemur ya. Jadi ini nyuci, sorry sebentar, gua contohin dulu ya di indoor ya. Contohin di indoor. Bisa lepas sebenarnya. Sorry nih, tangan satu ya agak susah ya, harus tangan dua ya. Matiin dulu deh. Nah gini teman-teman, jadi nyuci indoor ya, cuci indoor itu pastikan power ya, stop kontak listriknya itu dicabut ya, cabut atau dimatiin ya. Jadi area ini modul nih, area modul
biar nggak langsung korslet kalau kena air, sama kita juga aman dari tersengat listrik ya. Mana ada kresek nggak? Gue contohin pakai kresek ya. Nah, kalau nyuci tutup aja teman-teman area modul ini kan area modul nih. Modul nih. Sorry cuma jatuh. Area modul ya. Ini area modul. Sensor. Ini termis. Tutup aja teman-teman pakai plastik resek. Nih, kayak gini. Nah, gitu teman-teman. Jadi pastikan ini enggak keciprat air ya, keciprat air. Nah, barulah teman-teman semprot ini, semprot area sini. Ini nggak apa-apa disemprot ya. Lalu semprot fan-nya juga, tapi tahan pakai tangan ya. Tahan pakai tangan, jangan biarin muter, kita semprot muter sendiri sampai kencang gitu, jangan ya. Nanti error AC-nya. Kan tangan dua, tangan kanan pegang semprotan, tangan kiri sambil nahan ya, jadi muter pelan-pelan sambil nahan gitu. Itu teman-teman. Nah, kalau area outdoor itu area kompresornya, area kompresor area kompresor itu jangan disemprot ya. Itu unit standar ya. Kalau unit inverter biasa di outdoor juga ada modul ya. Nah, itu lebih hati-hati lagi ya. Kalau inverter itu lebih riskan ya, lebih riskan lagi karena modulnya ada dua, di indoor satu, di outdoor satu modulnya. Jadi gitu ya teman-teman. Itu simple ya, penyakitnya simple. Jadi jangan panik. Cukup lepaskan. Oh iya, gue belum kasih tahu lepasin ya. Sebenarnya ini modul itu kan dia nempel itu karena ada soket-soket ya, soket-soket misalkan dari dinamo, soket dari sensor. Nah, soket-soket itu sensornya juga jemur ya, ikut jemur, ikut panasin, bersihin. Lepasin aja soket-soket itu ya, jemur ke apa namanya, matahari atau di hair dryer. Nah, nanti lebih bagusnya sih sama dinamo ya, dinamo fan indoor itu juga ikut ya, dilepasin ikut jemur juga di matahari atau pakai hair dryer. Kalau mau simpel sih pakai hair dryer. Sebenarnya itu apa, keluhan error setelah dicuci itu kalau AC standar ya, AC standar itu gampang teman-teman, solusinya itu gampang. Kalau teknisi sih gampang banget ya, tapi kalau konsumen mungkin customer ya emang agak panik ya, karena emang belum terbiasa, lagi emang bukan pekerjaannya ya. Di itu bahayanya itu modul itu keciprat air ya. Jangankan customer yang bukan pekerjaannya, yang jarang-jarang cuci AC ya. Teknisi pun kadang-kadang lalai ya. Kadang-kadang ada aja kena keciprat air ya. Namanya air ya, kita semprot pakai steam itu kan kencang. Ada aja air yang ciprat terus tiba-tiba kena sensor atau ya komponen lainnya, itu juga sering kayak gitu. Cuman jangan panik sih, sebenarnya simple kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia udah dikeringin semua, terus masih nggak bisa, cek remote-nya ya teman-teman. Cek remote itu cara ngeceknya diarahin ke kamera ya teman-teman, kamera handphone ya, pencet-pencet arahin ke kamera handphone. Itu lampu bleed remote itu biasanya ada pijar bleed gitu kalau yang bagus ya. Nah, kalau misalkan remote-nya juga masih bagus, cek mata kucing sensornya ya. Di sensor itu ada yang namanya kecil hitam, itu biasanya teknisi itu bilang mata kucing. Nah, itu mata kucing itu ya, mata kucing itu perlu diganti.
Oke gitu ya teman-teman. Jadi jangan panik kalau misalkan habis cuci tiba-tiba error atau nggak bisa dinyalain, nggak bisa naikin, nggak bisa on off, matiin, hidupin. Itu cuma kena air. Bersihin, solusinya bersihin sambil sikat-sikat pakai sikat gigi atau kuas, dijemur atau dipanasin pakai hair dryer. Oke, terima kasih.